Anak laki-laki itu tiba mulai curiga bahwa ibu tirinya sedang mencampur racun ke dalam makanannya. Setiap kali dia makan, dia mencium sedikit bau kimia dari makanannya. Jadi suatu hari diam-diam ia menyimpan makanannya ke dalam kotak pensil. Lalu ia turun ke bawah dan berpura-pura sudah menghabiskan semua makanannya. Ia memberikan mangkuk kosong itu kepada ibu tirinya lalu berkata bahwa ia akan pergi ke rumah temannya. Namun begitu dia berbalik, sedikit makanan yang disembunyikannya menetes dari tasnya. Ibu tirinya bertanya, "Itu apa?" Anak laki-laki itu menjawab, "Hanya air." Saat ibu tirinya mencoba membersihkannya, dia menyadari bahwa itu adalah makanan yang tadi dia berikan. Kemudian anak laki-laki itu meminta temannya untuk menguji makanan tersebut. Tapi temannya berpikir bahwa dia hanya terlalu curiga. Saat keduanya sedang berdebat, makanan itu jatuh dan rusak. Ketika pulang ke rumah, dia menolak makanan apapun. Dia melihat ayahnya makan dengan lahap dan bahagia. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, bisakah kalau kita menukar stik kita? Bagian saya terlalu berlemak." Ayahnya setuju, tetapi ibu tirinya sama sekali tidak menyukainya. Melihat ekspresi tidak puas di wajah ibu tirinya, kecurigaan anak laki-laki itu semakin besar. Dia membawa stiknya ke dapur, memasukkannya ke dalam kantong dan berteriak, "Ini buktinya, ibu tiri saya sedang meracuni saya." Saat ayahnya mencoba menghentikannya, dia mengambil pisau dan memperingatkan ke semua orang untuk menjauh. Melihat ibu tirinya panik dan memanggil polisi, dalam amarahnya anak laki-laki itu berteriak, "Dia yang membuat ibu kandungku mati, dia juga yang meracuni anjing kami. Sekarang dia ingin membunuh semua orang." Setelah mengatakan itu, dia berlari ke kamar ibu tirinya untuk mencari bukti. Ayahnya memaksa masuk dan mencoba menenangkannya. Ayahnya berkata kalau ibu masih hidup dan dia tidak akan melihatmu seperti ini. Mendengar kata-kata itu, anak lelaki itu sempat tenang, tetapi ibu tirinya kembali, amarahnya kembali memuncak dan dia menikamnya dengan pisau. Saat itu juga polisi datang dan menangkapnya. Anak laki-laki itu dibawa ke penjara, tetapi ayahnya menyewa pengacara terbaik untuk membelanya. Meskipun begitu, anak itu tetap yakin bahwa dirinya benar. Dia teringat bahwa ketika ibunya sakit, ibu tirinya adalah perawat yang merawatnya. Namun bukan membaik, kondisi ibunya justru semakin parah dan akhirnya meninggal. Anak laki-laki itu yakin bahwa kematian ibunya disebabkan oleh ibu tirinya. Setiap kali dia makan masakan ibu tirinya, perutnya terasa sakit, tetapi dokter tidak pernah menemukan apapun. Pengacaranya pun menyarankan agar dia menjalani evaluasi psikiater. Jika dia didiagnosis mengidap skizofrenia, bisa terhindar dari hukuman penjara. Demi keluarganya, anak itu akhirnya menyetujui saran tersebut. Hasil laporan menunjukkan bahwa dia memang menderita skizofrenia, dan dia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. 6 bulan kemudian, ibu tirinya datang untuk menjenguknya. Dia berkata, "Aku sudah memaafkanmu, lukaku sudah sembuh." Namun dia juga membawa kabar buruk. Ayahnya telah meninggal karena serangan jantung dan kakak laki-lakinya kini mengalami sakit perut yang sama seperti dulu yang sering dialaminya. Mendengar itu, anak laki-laki itu marah besar dan mencoba menyerang ibu tirinya. Dia menuntut agar dibawa menemui kakaknya. Tetapi petugas segera menyuntiknya dan obat penenang agar dia tenang. Apakah benar ibu tirinya adalah orang jahat?